Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang cerita Kage no Jitsurikusa. Tapi, cerita Kage no Jitsurikusa ini berfokus kepada Seven Sadist teman-teman. Dalam pengembaraan mereka selama 5 tahun meninggalkan Seed. Kita tahu, kalau dalam episode 2 animenya, para Seven Sadist itu meninggalkan Seed sendirian untuk mencegah pergerakan yang dibuat sama Ordo Diabolos. Karena menurut mereka, jika para Seven Sadist itu nggak gerak, maka Ordo Diabolos itu akan kembali berbuat ulah dan menculik para anak yang mengidap penyakit Demon Possession. Selain itu, secara perlahan mereka juga ingin sekali mengembangkan kekuatan mereka supaya tidak mempermalukan martabat dari tuannya. Gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Di malam setelah Seven Sadist itu pamitan sama Seed, mereka pun langsung mengamati sebuah pergerakan yang dilakukan oleh kaki tangan Ordo Diabolos. Saat itu para kaki tangan dari Ordo Diabolos sedang mengepung sebuah kampung yang dikatakan sebagai tempat persembunyian dari para anak yang terkena Demon Possession. Namun pada saat mereka menyelidiki tempat itu, mereka tidak menemukan seorang anak pun di sana. Dan kebetulan, para kaki tangan Ordo Diabolos itu tidak diketuai oleh salah satu anak pertama dari Ordo Diabolos. Maka dari itu mengalahkan mereka bukanlah suatu masalah bagi Seven Sadist saat ini. Ketika para kaki tangan Ordo Diabolos itu sedang lengah, Alpha pun langsung muncul di atas gedung bangunan dekat sana dan mendeklarasikan perang kepada para kaki tangan dari Ordo Diabolos itu. Di sini Alpha juga membakar semua kawasan kumuh itu untuk memperkeruh suasana yang ada di sana. Pada awalnya para kaki tangan Ordo Diabolos itu meremehkan Seven Sadist karena memang mereka itu masih anak-anak teman-teman. Ditambah lagi pas si Gamma turun dari atas gedung juga, dia itu sempat jatuh dan keprosok ke tanah. Nah, melihat hal itu, para kaki tangan Ordo Diabolos pun menganggap kalau Seven Sadist hanyalah anak-anak yang sedang bermain permainan menjadi bandit. Namun di sini, ekspresi mereka pun mulai berubah ketika satu persatu dari mereka terbantai. Seven Sadist pun membantai mereka tanpa ampun. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Setelah membasmi semua para kaki tangan Ordo Diabolos itu, Alpha pun mengumpulkan semua anggota Seven Sadist untuk melakukan rapat di sisa markas mereka. Ya, kita tahu sendiri kan, kalau kemarin Alpha itu telah membakar markas utama mereka di kawasan kumuh itu untuk menyerang para kaki tangan dari Ordo Diabolos. Maka dari itu, rumah mewah yang biasa didiami oleh para Seven Sadist itu kini udah menjadi sebuah rumah kumuh yang sudah terbengkalai. Walaupun begitu, Alpha masih ingin tetap menggunakannya untuk rapat terakhir kali. Melihat hal itu, baik Eta dan Delta pun sedikit protes dengan keputusan dari Alpha nih. Eta pun merasa nggak nyaman untuk tinggal dan melakukan rapat di tempat seperti ini. Ia juga menyayangkan keputusan Alpha yang malah membakar markas mewah mereka. Mendengarkan hal itu, Alpha pun menjawab kalau rumah mewah mereka ini akan menjadi tempat yang mencolok di kawasan kumuh seperti ini. Maka dari itu Alpha juga berniat mencari markas baru yang tidak mencolok untuk ditempati sama mereka. Sementara itu Delta protes karena memang dia itu selalu mengantuk saat mereka melakukan rapat seperti ini. Tapi Alpha pun tidak mempermasalahkannya. Di sini baik Delta dan Eta itu boleh tidur jika mereka itu mengantuk, asalkan mereka itu mau mendengar apa yang hendak dibahas olehnya dalam rapat kali ini. Di sini, Alpha pun menyarankan kalau mereka harus berlatih menggunakan pedang, karena dengan begitu mereka juga bisa menjadi sebuah perwakilan ataupun simbol bagi Shadow yang melayangkan pedang mereka saat melawan musuh ataupun Ordo Diabolos. Karena memang nih bagi Alpha, pedang adalah sebuah senjata dari Shadow, dan senjata itu signature gitu. Jadi si Alpha itu ingin menjadikan Seven Sadist sebagai simbol dari Shadow sendiri. Tapi tentu aja banyak dari mereka yang kurang suka dan kurang setuju dengan keputusan dari Alpha ini. Kebanyakan dari mereka juga memiliki kemampuan dan keahlian yang berbeda-beda. Maka dari itu selama melakukan pertarungan, para Seven Sadist ini memakai senjata yang berbeda-beda juga, sesuai dengan keahlian mereka. Seperti Delta yang memakai cakar, dan Beta yang memakai busur teman-teman. Tapi di sini Alpha pun meminta setidaknya mereka itu belajar menggunakan pedang. Karena itu akan menjadi identitas mereka sebagai Seven Sadist. Namun, jika dalam keadaan sehari-hari, mereka itu masih boleh menggunakan senjata yang mereka kuasai. Di sini para Seven Sadist pun setuju dengan keputusan dari Alpha itu. Setelah itu, mereka juga memutuskan tugas dari masing-masing mereka. Yang mana, Alpha akan menjadi kepala dari semua operasi yang dijalankan oleh Shadow Garden. Sementara Beta akan menjadi penganalisis informasi mengenai Ordo Diabolos dan para anak yang terkena Demon Possession.
Bisa dibilang pekerjaan Beta kebanyakan berada di dalam organisasi dan bukannya di lapangan, tapi dia akan memberikan informasi bagi Shadow Garden dalam setiap misi yang akan mereka jalankan ke depannya. Sementara itu, tugas dari Gamma adalah mengelola dan mengkoordinasi keuangan yang akan dimiliki sama organisasi mereka. Karena memang Beta sangat tahu kalau ke depannya Shadow Garden itu memerlukan kekuatan ekonomi yang kuat kalau ingin menguasai dunia. Mendengarkan hal itu, Gamma pun berkata kalau dia akan mengemban tugas itu dengan sangat baik karena memang dia juga memiliki kecerdasan dan pengetahuan yang mumpuni untuk melakukan tugas tersebut. Setelah itu, Beta pun menunjuk Delta sebagai komandan pertarungan langsung bagi organisasi mereka. Hal ini juga termasuk dalam pertarungan dengan Ordo Diabolos dan menyelamatkan anak-anak yang terkena Demon Possession. Di sini Delta pun senang mendapatkan tugas seperti itu. Dia mengklaim kalau dirinya akan sangat cocok sebagai pemburu dibandingkan sebagai penolong. Kemudian, Beta pun menunjuk Epsilon sebagai anggota yang memiliki tugas paling fleksibel nih, di mana Epsilon itu harus membackup semua pekerjaan di lapangan dari segala sisi baik itu informasi ataupun pertarungan secara fisik, termasuk juga dalam penyelamatan anak-anak yang terkena Demon Possession. Mendengarkan hal itu membuat Epsilon gak senang nih, karena memang dia gak senang hanya bertugas jadi orang yang membackup saja. Dia mengira kalau orang yang membackup saja itu bukanlah peran penting bagi dirinya. Namun di sini Alpha pun menjelaskan kalau setiap peran dalam organisasi itu penting dan peran yang membackup itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya ketelitian tinggi seperti Epsilon. Alpha yakin Epsilon itu bisa menjalankan perannya tersebut. Nah, karena telah diberitahu sama Alpha, Epsilon pun langsung menerima tugas itu. Gue juga gak terkejut sih dengan hal ini karena memang ya kita tahu sendiri kalau Epsilon dan Beta itu memiliki hubungan yang kompetitif, termasuk juga dalam merebut hati tuannya. Maka dari itu, mungkin aja Epsilon gak terima kalau diberi tugas sama Beta seperti itu. Buktinya kan kalau udah diperjelas sama Alpha dia tuh mau-mau aja gitu. Setelah itu, Beta pun langsung melanjutkan pembagian tugas di antara mereka. Di sini Beta pun menunjuk Zeta sebagai mata-mata dari Shadow Garden. Zeta itu diharuskan mengumpulkan segala informasi mengenai Ordo Diabolos maupun segala hal yang menguntungkan bagi Shadow Garden. Lalu tugas pertama yang diberikan kepada Zeta adalah untuk mencari lokasi markas baru bagi mereka semua. Mengingat markas mereka sekarang ini sudah hangus terbakar karena pertarungan kemarin. Pada awalnya nih, Zeta meragukan kemampuan dan tanggung jawabnya ini. Tapi setelah diyakinkan kembali sama Alpha, Zeta pun siap untuk melakukannya. Yang menarik di sini, Zeta menyebut markas baru itu sebagai sarang baru. Ya, karena Zeta adalah seorang beastman, jadi pantas aja dia menyebutnya seperti itu. Karena udah menjadi kebiasaan beastman untuk membangun sarang, dan bukannya menyebutnya sebagai markas gitu. Kemudian, Beta pun melanjutkan kalau Ita akan menjadi penanggung jawab di bidang penelitian dan pengembangan teknologi bagi Shadow Garden. Tak hanya itu, dia juga akan menjadi arsitek bagi markas baru mereka. Namun sayangnya saat dijelaskan mengenai tugasnya, Ita itu malah tertidur di tengah rapat. Tapi di tengah tidurnya, Ita pun masih bisa menjawab kalau dia akan melakukan tugasnya itu kepada Alpha dan Beta nih. Dia juga tahu kalau markas yang mereka butuhkan lebih besar daripada markas yang sekarang. Karena pastinya organisasi mereka itu akan lebih berkembang lagi daripada sekarang. Di sini Alpha juga menegaskan kalau mulai sekarang ini organisasi mereka akan berkembang secara diam-diam untuk melawan Ordo Diabolos dalam bayang-bayang. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin seluruh pembahasan singkat untuk Kage Jitsunya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengar sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.